Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ira Indah Saputri SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif EI. Apakah inquiry apresiatif EI? EI adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada penemuan nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan EI percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, EI dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menampak pada tahap selanjutnya dan melakukan perencanaan perubahan. Filosofi dan landasan berpikir EI. 1. EI memandang bahwa setiap individu dan organisasi memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa. 2. Perubahan positif dan berkelanjutan dapat dicapai dengan berfokus pada kekuatan dan potensi tersebut, bukan pada kelemahan dan kekurangannya. EI memanfaatkan kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau EI, maka langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode bagja. Tahapan bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahap pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan, dan melakukan tindakan dalam perubahan untuk menggalang atau membangun dukungan atau urgensi. Langkah kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi atau mengapresiasikan yang terbaik dari apa yang telah ada dan bersifat positif dari pengalaman individu atau kelompok yang akan dijadikan pembelajaran. Tahap ketiga yaitu G. Gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif atau berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Contohnya, membayangkan, menggambarkan masa depan, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana, atau siapa saja. Tahap keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang sederhana berupa terobosan yang akan memudahkan pencapaian. Mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu yang paling positif atau potensial. Tahap terakhir yaitu yang keempat, A. Atur eksekusi. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang, dan mendesain jalur komunikasi sehingga dapat menjadi nyata. Berikut ini, visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang beriman, berkarakter, inovatif, dan peduli lingkungan. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan
meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi atau media? Tindakan atau penyelidikannya: 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. 3. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi atau media. 4. Mencari pembelajaran yang interaktif, memilih media dan metode yang sesuai dan tepat. Tahapan kedua adalah A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi atau media dan selalu memanfaatkan teknologi atau media dalam pembelajaran? 2. Teknologi atau media apa saja yang dimanfaatkannya? Tindakan atau penyelidikannya: 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi atau media. 2. Mencari referensi berupa teknologi atau media pembelajaran yang sesuai dan tepat dalam peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi atau media dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? 2. Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Tindakan atau penyelidikannya: 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. 2. Melakukan kolaborasi untuk melakukan pembelajaran menggunakan teknologi atau media. 3. Melakukan refleksi pembelajaran. 4. Melakukan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui teknologi atau media pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikannya: 1. Meminta saran dan masukan dari pimpinan atau kepala sekolah, rekan sejawat dalam menyusun pembelajaran memanfaatkan teknologi atau media. 2. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran memanfaatkan teknologi atau media yang bervariatif yang akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.